1, 2. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai 6. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Ya, karena ini tidak panjang, kita akan membacanya bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. 1, 2, ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6 terakhir. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Baik, kita akan memperhatikan beberapa kata di sini. Kata yang pertama yang kita perhatikan adalah kata akulah Tuhan Allahmu. Tadi lewat film ini kita melihat ya, bahwa Mesir juga punya allah-allah lain. Dan mereka ada dewa air, ada dewa kesuburan, segala macam dewa. Ada banyak sembahan Mesir itu. Tapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan tadi yang begitu besar bekerja untuk memanggil ya supaya bangsa Israel itu keluar. Dan sebenarnya juga supaya bangsa Mesir itu tahu ada Allah semesta langit dan bumi. Tapi walaupun tulah demi tulah air menjadi darah, ada nyamuk, ada katak tadi ya, iya ada belalang, lalu kemudian terjadi tadi kegelapan, ada hujan es, ya, dan penyakit yang membuat binatang-binatang semua mati. Ya sebenarnya dari segala segi mereka ditaklukkan. Ya, dewa air tidak bisa mempertahankan air tetap bersih. Dewa yang memberikan kesuburan tidak bisa mempertahankan tanaman tidak habis. Karena tanaman itu habis dimakan belalang. Dan yang sisa habis juga dimakan oleh karena hujan es itu jatuh. Ya, dan binatang-binatang juga mati oleh karena penyakit. Dan itulah yang terakhir itu sudah berhubungan dengan manusia. Kalau yang lain tadi berhubungan dengan harta milik atau berhubungan dengan situasi lingkungan mereka. Tapi itulah yang terakhir, yaitu anak sulung itu adalah menyangkut ya manusia. Biasanya anak sulung sangat berharga bagi orang, bagi Firaun juga, karena itu adalah penerus yang akan menggantikan dia. Tapi kita melihat di seluruh Mesir, kecuali di rumah yang ada tanda darah, ya, yaitu di tanah Goshen, di tempat di mana bangsa Israel berada, ya di situ saja tidak ada kematian. Selebihnya seluruh anak sulung, mulai dari anak sulung yang tertinggi yaitu Firaun, Raja Mesir, sampai anak sulung yang paling orang yang biasa saja pun, semua tidak ada yang tidak mati. Yang saya pikirkan di sini adalah adalah betapa sebenarnya Tuhan memberi kesempatan
Bukan saja kepada orang Israel, karena sesungguhnya mereka pun sudah setelah Yusuf mati, ya, orang kedua, orang Yahudi yang pernah menjadi pemimpin di Mesir mati, ya. Bertahun-tahun kemudian sesudah itu kita tidak lagi mendengar bagaimana penyembahan orang Israel ini kepada Tuhan. Sesungguhnya mereka walaupun tinggal di tanah Gosen, tapi sebenarnya hati mereka tidak laginya sebenarnya kepada Tuhan. Tapi penindasan yang mereka alami, penderitaan yang tak tertahankan, itu membuat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan oleh karena erangan mereka sudah sampai kepada Tuhan, Tuhan menjumpai Musa di padang Midian itu. Ketika Musa melihat semak belukar itu, semak itu menyala. Ketika Musa mendekat, loh kok nggak ada asal apinya? Kenapa semak ini menyala? Dia ingin memeriksa apa yang terjadi, dan di sana Tuhan berbicara kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Di mana Tuhan hadir, di situ Tuhan membawa kepada kekudusan. Di mana Tuhan hadir, ya Tuhan itu kudus. Tuhan itu benar-benar menyatakan kekudusannya, sehingga Musa harus menanggalkan kasutnya untuk menyatakan bahwa dia kotor. Dan kasut yang ditanggalkan adalah lambang, ya, bahwa ya tidak ada di dalam dia satupun yang layak seperti itu. Dan dalam keadaan rendah seperti itu, ketika Musa merendahkan diri, ya maka Tuhan berkata, Musa, aku mengutus engkau untuk kembali ke tanah Mesir, untuk membawa umatku kembali, ya, untuk membawa umatku untuk keluar dari Mesir itu. Dulu ketika Musa masih di Mesir sebelum ke Midian, Musa adalah orang didikan Firaun. Dia mendapat pendidikan Mesir yang hebat. Dia punya jabatan juga pada waktu itu karena dia anak putri Firaun. Dan dia punya segala kemahiran Mesir dia tahu. Segala bahasa Mesir dia tahu. Budaya Mesir dia tahu. Segala keahlian ya yang ada di Mesir dia bisa. Dan pada waktu itu dia mau mengandalkan apa yang ada pada dia untuk menolong Israel. Tapi tidak sanggup. Karena ketika dia melihat orang Mesir menganiaya orang Israel, panas hatinya. Saking panasnya hatinya, emosi dia, maka apa yang dia lakukan? Dia mau mukul orang Mesir itu sampai mati. Iya, dan apa yang terjadi? Peristiwa yang kedua, sama-sama orang Israel berantem. Lalu orang Israel ini salah satu mengatakan kepada Musa, siapa mengangkat engkau menjadi hakim atas kami, menjadi pemimpin atas kami? Apa kau juga mau membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Taulah dia bahwa dia sudah ketahuan. Maka Firaun pasti akan menangkap dia, mungkin menjatuhkan hukuman mati pun padanya. Dan pada waktu itu dia melarikan diri. Itulah dia berangkat ke Midian. Jadi ketika dia di Mesir, dia gagah, dia hebat. Tapi kegagahan dan kehebatannya tidak bisa menghasilkan apa-apa untuk bangsanya. Ketika di padang Midian, dia tidak gagah lagi. Dia hanya penggembala domba, itu pun kambing orang. Bukan kambingnya sendiri, kambing Yitro. Ya. Dan dia menjadi orang yang berbeda. Karena dulu dia proud, sombong, hebat, bangga. Ya, tapi ketika dia sudah di tanah Midian, dia menjadi orang yang merasa, aku tidak layak. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berkata-kata. Siapa bilang gak bisa dia berkata-kata? Orang yang dididik di Mesir, ya pasti ahli juga pidato, ahli segala macam.
Tapi di sana dia sudah melihat ya bahwa dia tidak bisa buat apa-apa. Apalagi untuk menyelamatkan satu bangsa. Satu bangsa. Satu bangsa itu ya jumlahnya tidak sedikit, itu pasti ratusan ribu orang seperti itu. Bahkan ya kalau 650 ribu pejalan kaki waktu itu berangkat, ya belum lagi anak-anak, belum lagi orang-orang tua yang dimasukkan di kereta-kereta yang ada, ya. Maka sebenarnya diprediksi ya jumlah mereka around 2 million people, sekitar 2 juta orang. Jadi kita melihat ini memimpin 2 juta orang, ya itu tidak mudah. Apalagi di dalamnya pasti ada yang suka dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, tapi juga ada di dalamnya orang-orang yang selalu suka nyeleneh ya, suka berontak seperti itu. Iya. Tapi tadi di sini Tuhan berkata, "Akulah Tuhan yang mengeluarkan engkau ya dari perbudakan dari tanah Mesir." Apakah bangsa Israel menyadari? Bukan Musa, walaupun Musa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sebagai seorang pemimpin, tetapi bukan kekuatan Musa yang membuat air itu terbelah, tetapi kekuatan Tuhanlah yang menghembuskan angin timur sehingga air laut terbelah dua dan menjadi dinding kiri kanan. Kalau saya membayangkan kalau saya lah yang berlari di situ ya, bukan dalam keadaan kaki seperti hari ini tentunya, dalam keadaan yang baik, itu saja tidak mudah. Karena Alkitab berkata semalam-malaman mereka menyeberang. Kalau semalam-malaman itu satu malam berapa jam sih? 2 jam. 12 jam. Jadi katakanlah sekitar 10 sampai 12 jam malam itu berlari untuk menyeberang ya Laut Merah. Laut Merah. Ya, ini sungguh bukan hal yang gampang. Mungkin yang lari itu pun lihat dinding air itu aja takut ngeliat. Makanya dikatakan tadi jangan takut. Hari ini kita berkenalan dengan Allah yang sangat luar biasa. Allah yang hebat, yang mengeluarkan orang dari perbudakan. Mungkin kita berpikir aku tidak diperbudak. Aku tidak dijajah oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia merdeka ya. Sejak 1945, sejak Presiden kita Soekarno dan wakilnya Hatta mengumumkan proklamasi kami bangsa Indonesia, kan gitu ya. Dengan ini menyatakan independen, kemerdekaan gitu ya. Iya. Jadi kita merdeka, kita tidak dijajah oleh dari segi bangsa oleh bangsa lain. Tapi tidakkah kita terjajah? Mungkin bukan bangsa yang menjajah kita. Kalau saya melihat orang Israel ini, selain Mesir memang menjajah mereka, tapi mental mereka pun sudah terjajah. Sudah terpatri dalam mereka, ya, bahwa mereka itu memang adalah budak. Dan seperti Joshua tadi bilang dari dahulu, aku memang budak, dan dia berpikir selamanya dia akan menjadi budak, seperti itu. Apakah kita pernah berpikir bahwa kita juga diperbudak, walaupun yang memperbudak kita bukan Mesir? Apa yang memperbudak kita? Boleh dijawab apa yang kira-kira memperbudak orang? Apa? Loh, nggak ada orang di sini. Apa yang memperbudak ya? Uang ya. Yang tak beruang pun diperbudak uang. Kalau beruang memang diperbudak uang, ya memang dia punya uang. Tapi kadang-kadang orang belum punya uang, tapi punya keinginan apa? I will become a billionaire gitu ya. Aku akan menjadi multi jutawan gitu ya. Iya.
Adik saya dulu ada dosanya. Dia kan jualan. Sebelum jualannya laku dia sudah hitung untungnya. Dari yang ini nanti dapat segini, dari yang ini dapat segini gitu ya. Jadi dia karena sudah hitung untungnya, dia sudah sedikit agak royal mengeluarkan uang. Mengapa? Toh nanti dapat untungnya. Tapi ketika realitanya jualannya dijual, nggak dapat segitu. Terakhir apa yang terjadi? Tumpurlah, berutang. Iya, jadi saya bilang, itulah kau ini saking cerdasnya, aku bilang. Sudah makan buah pohon, keturunan orang yang makan buah pohon di Taman Eden. Iya kan, jadi pintar dia. Pintar dia menghitung untung belum jualan, coba. Pintar pula dia membelanjakannya belum diterima. Gawat enggak? Inilah tadi yang diperbudak oleh uang. Walaupun uangnya belum didapat, sudah digunakan. Iya, apalagi yang memperbudak kita? Ya? Handphone. Iya, ini jujur tadi ini. Yang memperbudak adalah handphone. Di balik handphone itu, anakku, ada roh yang lain. Handphone memang bisa digunakan untuk hal yang baik, untuk membangun. Tapi jangan lupa, dunia ini ya ada roh-roh yang berkeliaran di dunia ini. Dan dia memakai segala metode untuk menghancurkan manusia. Iya, maka dalam setiap yang kita lihat harus kita bergumul. Apa di balik ini? Apa tujuannya ini gitu. Bukan salah pakai handphone kalau mau ada pelajaran yang mau didapat dari situ. Iya, ada komentari kalau kayak kami hamba Tuhan, ya. Iya, kalau anak-anak sekolah, ya, sains, ada banyak pelajaran yang bisa didapat di situ. Tapi yang satu ini juga dipakai oleh gelap. Gelap memakai ya media yang ada untuk menghancurkan umat manusia. Iya, kita melihat bagaimana dia memakai film. Iya, kalau kita menonton semua film sepertinya mengarah kepada asal cinta bisa berbuat apa saja. Iya, sepertinya atas nama cinta halal lah free sex, seks sebelum nikah. Itu inti daripada film yang dipertontonkan. Tak peduli apakah itu film Spanyol, apakah itu film Indonesia, apakah itu film Korea, ataukah film apa lagi. Ya pokoknya semua. Yang ada di dalamnya adalah menghalalkan. It's okay. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu cinta. Jadi atas nama cinta, orang melakukan persetubuhan di luar nikah. Ya, atas nama cinta. Ya, nafsu dibangkitkan. Mulai dari berpegangan tangan, ya, lalu memeluk, lalu berciuman, lalu lebih jauh lagi dan lebih jauh. Apalagi buktikan cintamu, buka bajumu. Kalau kau tidak buka bajumu berarti kau tidak cinta. Saya pernah mendengar anak remaja yang bilang gini. Pacarnya bilang sama dia, kalau benar kau cinta apa salahnya mandi kau dek foto. Kirimkan foto telanjangmu padaku. Membuktikan bahwa engkau cinta. Ini ada etika atau enggak di sini ya? Sama sekali tidak. Karena cewek ini takut kehilangan cowok, difotonya lah dirinya telanjang. Seram gak? Seram atau seram? Seram. Ya, seperti itu dilakukan gitu. Lalu nanti kalau putus, bagaimana kalau fotonya disebarkan ke seluruh muka bumi? Akhirnya dia kehilangan muka, akhirnya ada orang. Oleh karena itu dia dibully lalu kemudian dia bunuh diri. Oleh karena nggak tahu lagi mukaku ditaruh kemana. Dulu waktu foto
itu nggak berpikir mukanya ditaruh kemana. Tapi setelah kejadian itu, baru mukaku ku taruh kemana. Semua orang tahu. Ya, jadi akhirnya kayak mana? Ya, stres, depresi. Bahkan yang paling ngeri lagi, disitulah kegelapan bekerja dan berkata, die, you better die. Lebih baik kau mati daripada kau malu. Bayangkan, kau malu, orang tuamu juga nanti malu, saudaramu juga malu. Ketika belum terjadi hal itu, iblis tidak bilang bahwa kamu nanti akan dipermalukan. Tapi ketika sudah terjadi, dia mendakwa terus supaya ya orang ini menjadi menjadi hancur hidupnya. Jadi ada yang diperbudak, ya. Jadi handphone ini ada sisi positif, tapi ada sisi very negatif. Ya, karena tadi jangan lupa iblis itu berkeliaran, berjalan keliling-keliling. Dan ngeri sekali orang tua zaman modern ini, anak kecil pun masih 3-4 tahun sudah dia belikan handphone. Mengapa? Supaya jangan ganggu. Biarin dia nonton situ. Biarkan dia main dengan HP itu. Itulah akhirnya memperbudak dia. Salah orang tua kalau anak akhirnya menjadi diperbudak. Emang uangnya beli HP siapa yang kasih? Ya, yang kasih orang tua. Mana ada anak itu udah bisa cari duit umur 5 tahun. Dengan cara apa dia cari duit? Jadi orang tua ini tanpa menyadari, dia sendiri sedang memasukkan anaknya ke dalam perangkap. Ya, umur berapa sebaiknya punya HP? Pada waktu anak itu sudah bisa dia untuk mengkontrol diri. Kalau tidak, kalau mereka harus pakai, harus ada kontrol. Jam berapa sampai jam berapa? Di bawah pengawasan daripada orang tua. Tapi orang tua terlalu sibuk. Iya, terlalu sibuk. Sehingga akhirnya mereka tidak mengawasi. Dan anak-anak ini malam-malam kita pikir sudah tidur. Rupanya ngapain dia? Iya, dia sedang buka HP, nggak tahu entah main game dia, entah judi online dia, ya, entah nonton pornografi dia, atau memang bukan nonton pornografi, tapi film-film yang seperti itu tadi yang menghalalkan ya seks bebas sebelum pernikahan. Ya, jadi kita tidak diperbudak oleh Mesir dalam arti kata suatu bangsa, tapi ada satu roh yang bekerja di tengah dunia ini, terutama bekerja di tengah orang-orang durhaka, yaitu orang-orang yang belum menerima keselamatan. Tapi tidak juga hanya orang yang belum menerima keselamatan, orang yang sudah selamat pun masih berusaha dia untuk mempengaruhinya. Supaya mereka akan jatuh, supaya mereka kembali kepada kehidupan yang menjijikkan, yang dari situ dahulu Tuhan mengambil mereka. Jadi kita melihat di sini sebenarnya ya penyembahan berhala juga adalah yang menguasai memperbudak dunia. Mengapa budaya Chinese seperti budaya ladang? Seorang perempuan itu ibarat ladang, pakai dulu, kalau nanti berhasil beli ladangnya. Seorang perempuan ditiduri, kalau nanti dia hamil baru dikawini. Kalau tidak hamil tak dikawini. Betapa rendahnya nilai perempuan pada budaya-budaya yang sudah ya berdosa, pada budaya di mana budaya itu belum dibawa kepada Tuhan. Iya. Bahkan ada satu bangsa yang kalau sedang uji coba seperti itu, ditaruh gelang di kakinya. Itu tandanya dia sedang dipakai orang. Tapi datang orang Indonesia, pakainya gelang kaki untuk apa? Ya,
untuk jile-jile, untuk menunjukkan ini keren gitu ya. Bisa taruh apa? Rantai apa sih? Gelang ya di kaki gitu. Padahal itu di budaya yang lain ini sedang uji coba tadi ini gitu. Siapakah yang mengizinkan uji coba seperti itu? Itu apakah dari Tuhan atau tidak? Apalagi kalau kita keturunan penyembahan berhala, memang cenderungnya ke dosa seks. Mari kita sebentar melihat kitab Roma yang tadi dikasih tanda dulu, karena kita akan nanti kembali ke sana. Mari kita lihat Roma 1 yang terkenal itu. Saya harap kalian juga mengenalnya. Roma 1. Kita akan melihat ayat yang ke-19, 20. Roma 1. Dapat? Mari kita baca dulu 19, 20 sama-sama ya. 1, 2, ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apa artinya ayat ini? Ayat ini berarti bahwa dalam pikiran manusia, Tuhan sudah tanamkan bahwa ada kuasa yang lebih tinggi dari segala kuasa. Ya, itulah yang disebut dengan Allah tadi ya, yang layak dipuji, ditinggikan, disembah, diabdi seperti itu. Walaupun mungkin dari bahasa-bahasa lain, suku-suku bangsa lain, dia menyebutnya berbeda. Tapi semua di dunia ini sebenarnya ada yang dia agungkan. Sebenarnya kalau ada orang ateis berkata tidak percaya Allah, orang yang tidak percaya Allah pun ada yang dia agungkan. Ada sesuatu yang dianggapnya memiliki nilai lebih tinggi dari semua yang lain. Sebenarnya ateis murni itu enggak ada. Karena setiap orang punya Allahnya sendiri. Artinya ada sesuatu dalam hidupnya yang dia posisikan higher, ya, lebih tinggi daripada segala yang lain. Iya. Jadi kita melihat di sini dalam pikiran dari karyanya. Ya, manusia diciptakan oleh Allah, manusia ada karya Allah, dalam pikiran karyanya sudah Tuhan tanamkan bahwa ada Allah, ada yang kuasa yang lebih tinggi dari manusia, dari seluruh alam, dari semuanya. Saya dulu ketika masih muda kali seperti kalian berangkat ke Medan gitu ya. Lewat dari Brastagi, lihat gunung-gunung, pegunungan Bukit Barisan. Saya selalu merasa ini tidak terjadi dengan kebetulan. Ya, ini tidak terjadi. Apalagi kemudian setelah saya belajar, ahli insinyur pertanian, ahli botani yang paling hebat. Tidak pernah menciptakan daun dari yang tidak ada menjadi ada. Pastilah ini tidak kebetulan. Ada yang menjadikan ini semua. Setelah membaca Alkitab ini baru saya mengerti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Mari kita lanjutkan dulu ke ayat yang ke-23. 23. Mari kita baca dulu sampai ayat 24, 1, 2 ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang menjalar. Ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Iya. Jadi kita lihat kalau manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak sementara tapi kekal dengan yang fana.
Maka ada orang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah pohon, menyembah roh, ya, menyembah gunung batu yang besar dan segala macam. Bahkan juga ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kepada batu-batu yang diambil di sungai, batu licin yang kemudian menjadi jimat, itu yang diharapkan untuk menolong seperti itu. Apa yang terjadi pada orang yang menggantikan kemuliaan Allah dengan seluruh yang lain ciptaan, ya. Ayat 24. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Iya. Jadi kita keturunan penyembah berhala ini ke sini larinya semua, kecemar. Makanya pikiran kotor itu kan pencemaran pikiran. Masturbasi kan pencemaran daripada tubuh. Ya. Dosa-dosa seksual itu adalah pencemaran. Karena Tuhan menciptakan seks murni adalah untuk pernikahan. Tidak ada seks di luar pernikahan. Dan dalam pernikahan pun konteksnya adalah satu laki-laki, satu perempuan. Bukan satu perempuan, 3 laki-laki. Atau bukan satu laki-laki dan 2 atau 3 perempuan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya satu saja, Adam. Ya, dan dari tulang rusuk Adamlah dibentuk satu saja Hawa. Iya, jadi kita melihat, ya. Jadi kalau ada istri lalu ada mistris, ya, simpanan, ya. Tapi orang sering bertanya, kenapa di Alkitab ada raja-raja yang punya istri banyak, katanya. Apakah itu diizinkan oleh Tuhan? Apakah itu kehendak Allah? Jawabannya tentu tidak. Karena dari mulanya Allah menciptakan laki-laki satu, perempuan satu. Jadi mengapa mereka buat begitu? Karena mereka sedang keluar dari jalannya Tuhan. Dan lihatlah apa yang terjadi dengan Daud yang menikahi banyak perempuan. Di sisi lain dia selalu bertanya kepada Tuhan. Sisi perempuan dia nggak pernah tanya kepada Tuhan yang mana yang mau dia nikahi. Dan itu menimbulkan kepahitan bagi banyak istri-istrinya. Dan itu mengakibatkan bunuh-bunuhan di antara anak-anaknya. Tidak ada poligami yang akan membawa ketentraman. Tidak ada perselingkuhan dalam keluarga yang akan membawa kepada ketentraman. Gak ada. Ya, entah si istri yang selingkuh, entah si bapak yang selingkuh, siapapun. Itu akan menimbulkan kehancuran. Bukan hanya bagi 2 pribadi, suami istri itu saja. Dia sedang menaburkan kehancuran kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya akan sulit menikah, ya, dengan pernikahan yang benar. Karena contoh teladan pernikahan buruk ada di depan mata mereka. Kecuali, ada kecualinya, ya, anugerah Tuhan, itu lain. Tapi kalau secara universal, ya, teladan yang buruk dari orang tua ini akan diturunkan kepada anak. Ya, teladan yang buruk, ya, baik dalam diri seorang bapa itu akan diturunkan kepada anak, baik dalam seorang ibu juga akan menurun kepada anaknya kecuali diselesaikan kepada Tuhan. Kecemaran itu bukan karena udah remaja, udah puber, wajar kalau pegang-pegang badan gitu, ya. Bukan. Ada roh di balik itu yang membawa manusia kepada kecemaran itu. Saya waktu kecil gak pernah diajari, tapi kok pikiran saya kotor gitu. Gak pernah siapapun ngajari. Gak pernah ada kursus dari teman atau dari orang tua, dari mana, gak ada. Tapi kenapa tahu berbuat apa yang buruk? Iya. Kenapa tahu? Iya. Bahkan menikmati. Ini yang paling ngeri lagi. Bahkan menikmati hal-hal yang seperti itu. Yang sebenarnya adalah hak prerogatif
rumah nikah. Jadi adik-adik kita belajar, kalau tidak ada Tuhan dalam hidup, siapa dalam hidup? Roh lain itu, walaupun kita nggak kerasukan, tapi dia merasa ya berhak dan dia bisa memasukkan pikiran-pikiran, keinginan-keinginan, perasaan-perasaan yang buruk, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka sekarang kita masuk dunia roh ini. Karena berbicara tentang Allah lain itu kita masuk ke dalam dunia roh. Di mana selain roh Allah ada roh lain di dunia ini. Itulah roh jahat, itulah roh setan, itulah roh iblis. Dan karena dia adalah musuh Allah, dia juga memusuhi manusia. Dia tidak ingin manusia itu akan damai sejahtera. Dia tidak ingin manusia itu harmonis. Dia ingin manusia itu pecah. Keluarga sebagai lembaga yang tertinggi, yang tertua juga ya, dan terkecil juga sebenarnya, ya, ini dia ingin pecah. Maka dia berusaha supaya Adam dan Hawa tidak berpegang kepada firman Tuhan. Metode yang sama tetap dia lakukan sampai hari ini. Dia berusaha mempengaruhi manusia supaya tidak memegang apa yang Tuhan katakan. Dia berusaha supaya manusia tidak percaya. Maka saya tidak heran kalau seperti ini firman Tuhan ditabur. Mungkin ada suara di kuping saudara yang berkata nggak usah dengarkan itu. Atau main-mainlah. Saudara dibelokkan dari fokus kepada firman Tuhan. Karena dia tidak ingin kehilangan saudara. Iblis tidak mau saudara akan memperoleh damai sejahtera, pengampunan dosa, hidup yang baru dari Allah. Iblis senang saudara tetap menjadi teman tidurnya. Ya, iblis senang. Sehingga malam-malam dia bisa masukkan lagi yang kotor itu. Dia hadir di situ memasukkan yang kotor itu. Ya. Dan saudara akan tetap kotor. Karena sesudah itu nanti ada perasaan apa? Seperti yang disaksikan oleh siapa semalam ya. Iya, bahwa dia merasa tidak berharga karena semua itu. Bukan semalam ya, tadi kayaknya ya. Iya, padahal apa yang terjadi pada Bu Yanti itu bukan oleh karena dia menginginkannya. Orang lain yang menjamah dia. Orang lain yang menyentuh dia. Orang lain yang menyuruh dia memuaskan nafsu orang. Tapi itu kan membangkitkan keinginan juga di dalam dirinya. Sehingga setelah itu pasti dia melakukannya sendiri. Dan setelah melakukannya sendiri, iblis berkata, lihatlah, engkau betul-betul tidak layak. Engkau betul-betul orang berdosa. Engkau betul-betul orang yang malang. Tidak ada orang seperti engkau. Maka seringkali orang-orang yang melakukan pencemaran tubuh sampai kepada sakit jiwa dan bahkan sampai kepada kematian. Iya, apalagi kalau kita pernah, karena ada orang gitu ya mandi dia, dibawa orang ke pinggiran, disodomi, laki-laki loh. Iya. Kesempatan yang lain lagi menggunakan dia. Bagaimana perasaannya? Bagaimana dia menilai dirinya? Dia selalu merasa, I am different, aku beda dari yang lain. Dia makin terpuruk dalam rendah diri. Maka keturunan penyembah berhala rata-rata rendah diri. Rata-rata. Merasa diri malang, merasa diri tidak berarti, tidak pede sedikit pun. Cantik pun dia, rambutnya lurus, ya, dia tidak merasa cantik. Dia merasa yang keriting lebih cantik gitu ya. Iya. Bagusnya keriting kan cantik juga. Emangnya cantik itu seperti apa sih? Kan itu beda-beda kan gitu ya. Iya. Ya, jadi kalaupun dia hitam misalnya kan, cantik. Makanya kitab Kidung Agung bilang, memang hitam aku tapi manis katanya. Jadi kalau ada di sini hitam-hitam warna kulitnya,
bilang gitu ya nak, memang hitam aku tapi manis. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan. Iklan itu salah semua. Seolah-olah yang cantik itu yang mana? Yang putih. Makanya dijual bedak dari Korea putih. Lalu kemudian terbuka lehernya sikit. Mukanya putih, lehernya coklat. Terakhir kayak mana? Belang-belang. Iya kan? Nggak cocok lagi. Karena apa? Aku ingin putih. Mengapa? Karena reklame bilang putih baru indah. Ya kan? Reklame bilang apa? Slim baru indah. Kalau gemuk kayak ibu nggak indah. Kata siapa? Aku masih cantik kok. Di usiaku yang 63 cantik atau enggak gini? Ya itulah. Yang 50 aja kadang mukanya lebih tua dari ibu. Kita kembali ya. Jadi iblis punya rencana menghancurkan identitas manusia. Sehingga manusia itu pun tidak merasa dia manusia. Iya, pernahkah kita merasa kita kayak hewan? Saya pernah, ketika saya memberi diri saya dijilati anjing, saya merasa jadi anjing juga loh. Iya, sama. Ya, seperti itu. Jadi apa namanya ya? Memang betul-betul identitas manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga, yang mulia itu sangat dirusakkan oleh iblis itu. Sehingga kita tidak lagi merasa berharga. Kita tidak lagi merasa makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nilai yang lebih tinggi. Enggak. Iya. Bahkan emas lebih berharga. Ada juga istilah si lupus dulu. Sendok hilang dicari. Aku hilang gak dicari mamaku katanya. Berarti kan sendok lebih berharga dari lupus. Iya. Sendok lebih berharga dari manusia. Jangan-jangan kamu pun menilai dirimu gitu juga. Aku ini gak berharga, makanya aku ini selalu dimarah-marahi saja. Bapakku marah, mamaku marah, nenekku marah, kakakku marah, siapa lagi yang gak marah? Guruku juga marah. Terakhir kayak mana? Tak adil memang. Terus yang kena sasaran siapa? Tuhan, kenapa aku ditaruh di keluarga seperti ini? Aku gak mau di tengah keluarga seperti ini. Iya gitu ya. Iya itu saya dulu. Karena saya dulu gitu, selalu merasa kurang dikasih. Adik saya laki-laki selalu permintaannya dikabulkan. Kalau saya nangis pun gak dikasih. Jadi saya merasa kurang dikasihi seperti itu. Saya bertumbuh menjadi orang yang penyendiri. Hidup dalam dunia sendiri pasti banyak melamun. Banyak berpikir yang tidak-tidak. Akhirnya banyak merusak diri juga. Ya seperti itu. Iya. Bahkan kemudian iblis itu berkata, ambillah kain panjang itu, gantung aja lehermu. Kalau kau mati kan senang mereka semua, yang dimarahinya pun gak ada lagi. Nah, ada juga betulnya kan, nanti siapa dimarahinya? Gak ada lagi kalau udah gantung diri. Tapi itulah untung Tuhan itu sangat baik. Ketika saya sudah ambil tali itu sudah ikat lagi di atas, tinggal nyangkutkan ke leher saja, saya sudah berdiri di kursi, tiba-tiba melintas dalam pikiran saya. Kalau Allah ada, Dia yang menjadikan saya. Kalau saya mati pulang sendiri, enggak dipanggil, apakah saya diterimanya? Saya berhenti sebentar, berpikir, mungkinkah Allah menerima orang yang tidak menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan, yang mau bunuh diri. Akhirnya saya stop. Saya tersungkur dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan jika Engkau ada, buatlah aku mengenalmu. Menderita pun di bumi tidak apa. Asal aku boleh mengenalmu. Asal aku boleh diterima oleh Tuhan. Iya, pada waktu itu doaku masih diterima oleh Tuhan. Pada waktu mati, masih sampai di situ sih waktu itu. Tapi doa itu dijawab oleh Tuhan. Saya kemudian mengenal Tuhan. Dulu saya selalu minder, selalu gak berharga. Asal kumat gak berharga itu larinya ke pencemaran diri. Maka saya mengerti betul ayat ini tadi yang berkata bahwa mereka diserahkan kepada
keinginan mereka akan kecemaran. Iya, jadi itu yang terjadi. Ya, syukurlah Tuhan menyatakan dirinya. Saya akhirnya jelas tahu, sudah dari muda saya mencari mana Allah yang benar. Satu hari, ya, saya mendapat jawabannya. Ada firman Tuhan yang dibacakan oleh orang lain, dihotbahkan oleh orang lain. Ketika itu saya masih SMA, ya, tamat SMA lah. Seperti itu. Dan dari situ saya mendengar, ya, bahwa Yesus inilah Allah yang menjadi manusia. Dari seluruh perbuatannya, dari seluruh sikap hidupnya, semuanya membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dialah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan yang menjadi puncak waktu itu bagi saya adalah karena nenek saya dukun, punya ilmu, banyak ilmunya macam-macam. Ya, tapi nenek saya tidak pernah bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Di situ saya melihat tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada Yesus. Tidak ada Allah lain yang dapat dibandingkan dengan Dia. Dan akhirnya itulah titik balik. Sekali saya mendengar firman Tuhan, itu meyakinkan saya, inilah Allah yang sudah lama, ya, engkau cari-carilah, kira-kira gitu. Iya, jadi Allah mencari saya juga mencari Dia. Saya ingin menemukan Dia, dan saya menemukan Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah, dan tidak ada yang lain selain Dia. 15 Juni 81. Di situ saya mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja saya. Saya rasa yang anak muda semua ini, kecuali yang nenek-nenek, belum ada yang lahir. Belum ada. Iya, dan saya mengingat kalimat itu, yang dari Yesaya pasal 43 itu ya. Iya, apa katanya? 43 apa 42 ya? 43, kau berharga dan mulia di mataku. Iya, dan aku ini mengasihi engkau. Aku memberikan Mesir sebagai gantimu. Sebenarnya itu konteksnya adalah film tadi. Untuk menyelamatkan orang Israel. Mesir yang mengeraskan hati itu. Ya, menerima apa yang setimpal yang harus mereka terima. Yaitu hukuman atas penindasan hampir 400 tahun yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel. 400 tahun menindas, berbuat salah. Baru sesabar itulah Tuhan, baru kemudianlah Tuhan menjatuhkan kepada mereka hukuman karena mereka tidak pernah mau mengakui Allah yang benar itu, Allah semesta langit dan bumi. Kau berharga. Saya dulu tidak pernah merasa berharga. Ya wajar karena saya berdosa, bagaimana saya merasa berharga. Seperti ya mutiara dalam lumpur. Macam mana bisa dikatakan mutiara ini berharga atau emas ini berharga, padahal yang kita lihat hanya lumpurnya. Enggak mungkin berharga kecuali emas itu dibersihkan, kecuali permata itu, berlian itu ataupun mutiara itu dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, udah nampak dia sinarnya, udah nampak berharga. Seperti itulah kita, maka enggak nampak berharga. Karena kotornya hidup kita ini. Karena ngerinya dosa ini menguasai kita. Sehingga memang gak nampak ada cahaya kemuliaan Allah. Memang tidak nampak harganya. Baik, mari kita lanjutkan yang tadi. Sampai ayat berapa tadi kita sudah? Iya, masih ada yang ingat ayat berapa? 23, 24 tadi ya? Iya. Mari kita baca sama-sama, nak. Pasal berapa? 1 ya. 23, 24. Nah, sekarang mari kita teruskan dari
ayat yang ke-25 sampai 31 terlalu panjang ya. Oke, mari kita baca bersama-sama coba ya. Ayat 25, 1, 2, ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki dan pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Jadi tidak heran tadi kalau sekarang banyak penyimpangan seksual. Lesbian itu antara wanita, homoseks itu diantara pria, gay. Bahkan kita sudah melihat dunia ini semakin jauh dari Tuhan karena ada gay yang diberkati. Mereka bukan laki-laki dan perempuan, mereka laki-laki dan mereka mau diberkati. Dan kadang-kadang mereka ingin mengangkat anak juga. Yang paling akhir yang dikirim kepada saya, itu ada gereja yang membaptis anjing-anjing. Saya bingung. Yang dibaptis biasanya siapa? Manusia. Mengapa dibaptis? Karena bertobat. Ini anjingnya bertobatnya kayak mana? Ya, ada satu ibu itu peluk satu anjing di kanan, satu di kiri. Lalu itu hamba Tuhannya itu menaruh air ke anjing-anjing itu. Gila enggak? Iya, kita sedang hidup di zaman orang akan semakin banyak melawan Tuhan. Iya, kira-kira saya dengar suara di sana. Mau bertanya atau mau bercerita atau bersaksi atau apa ini? Iya, sekarang giliran saya dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk kalian untuk berbicara. Iya, untuk sekarang ibu dulu ya. Iya, jadi gantian kita, kan gitu etika ya. Iya, ketika yang satu bicara, yang lain diam. Nanti ketika yang lain bicara, saya yang diam. Kan gitu ya. Iya, jadi ini tadi, bagaimana kemesuman itu sudah sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dulu kan saya selalu berpikir, kejam kali lah Tuhan itu ya. Masa sih orang Kanaan yang 7 suku itu dihancurkan gitu. Iya, masa sih Sodom dan Gomora itu api turun dari langit membakar kedua kota itu gitu. Tapi kemudian baru saya mengerti setelah meneliti Alkitab ini dengan lebih dalam. Mengapa dunia purba zaman Nuh dihancurkan? Karena pada waktu itu pun sudah sangat mengerikan cara hidup manusia. Dan kalau tidak dihancurkan, maka peradaban manusia tidak lagi bisa terpertahankan. Bahkan sampai ke abad kita ini pun gak mungkin lagi. Begitu juga Sodom dan Gomora. Maka kenapa dihancurkan? Ya, masih ingat ketika malaikat berkunjung ke kota Sodom dan Gomora. Oleh karena waktu itu Abraham kan berkata kepada Tuhan, Tuhan, akankah engkau memusnahkan orang benar dengan orang yang berdosa? Lalu Tuhan bilang, ya,
Aku tidak akan memusnahkan orang benar bersama orang berdosa. Bagaimana Tuhan kalau ada 40 saja orang benar? Maukah engkau karena yang 40 itu engkau tidak memusnahkan 2 kota itu? Tuhan bilang oke. Kalau ada 40 saja orang benar, aku tidak akan memusnahkan kedua kota itu. Abraham tawar-menawar. Bagaimana kalau 30 Tuhan? Tuhan bilang kalau ada 30 pun takkan kumusnahkan. Bagaimana kalau 20? Kalau 20 pun tidak. Ya, ini sudah terlalu banyak permintaan Abraham ini ya. Terakhir apa katanya? Bagaimana kalau hanya ada 10? Tuhan bilang apa? Oleh karena yang 10 ini, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Kedua malaikat ini berangkat ke kota Sodom, memperhatikan setiap gang, memperhatikan lapangan, memperhatikan lorong-lorong yang ada, seluruh tempat diperhatikan. Di sana orang berantem, di sana menyembah berhala, di sana sedang melakukan dosa seksual, ya, yang di sana melakukan percideraan, macam-macam dosa. Dan ketika akhirnya malaikat itu bertemu dengan Lot, Lot bilang, singgahlah di rumahku. Ya tidak, kami mau di lapangan saja. Tapi Lot bilang, enggak, singgahlah ke rumahku. Oleh karena permintaan Lot, mereka masuk. Dan ketika mereka sudah di dalam, laki-laki kota itu mengetuk pintu rumah Lot dan berkata kepada Lot, bawa laki-laki itu keluar, orang yang datang ke rumahmu, tamumu itu, kami mau pakai. Apa maksudnya kami mau pakai? Kami mau tidur dengan laki-laki itu. Ngeri. Ya, jadi bayangkan, kalau hari ini kita mengenal AIDS, jangan-jangan dari kota Sodom pun sudah ada AIDS. Karena sudah ada seperti itu tadi. Ya, seks-seks yang tidak normal sudah banyak terjadi di kota Sodom. Mereka bahkan memakai laki-laki memakai laki-laki. Lalu apa alasannya Tuhan mempertahankan kota itu? Apa alasannya Tuhan terus pelihara kalau orang kota Sodom itu begitulah sikapnya terhadap hukum Tuhan? Iya, jadi saya akhirnya mengerti, penyembahan berhala membawa kepada dosa seksual, dan kalau kita lihat tadi daftar dosa ini, dosa mana yang tidak dilakukan ini ya? Iya, hampir semua daftar dosa di sini. Oleh karena manusia tidak mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, yang sia-sia. Ya, sehingga tadi mereka menjadi orang yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasih. Bukankah semua ini sudah ada? Yang mana yang tidak dilakukan oleh manusia? Iya, makanya sebenarnya hukuman terhadap manusia itu sebenarnya ketok palu seperti ini harus terjadi. Dan untuk menjaga masa depan bumi, masa depan orang-orang yang lebih baik, Allah melenyapkan bagian ini untuk kebaikan bagi yang masih tinggal. Iya, jadi kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa terjadi penderitaan, mengapa terjadi kehancuran. Kalau itu tidak terjadi, ya, orang-orang yang hidup di bumi ini nggak tahu lagi kita mana yang bisa dipegang, yang mana yang bisa perkataannya kita pegang, dan tidak tahu lagi kita belahan bumi yang mana yang akan apa. Kalau saya melihat sekarang kita hidup di dunia yang sangat menakutkan. Iya, seperti kisah yang pernah saya ceritakan di gereja. Ada anak gadis yang merantau ke Jakarta. Iya, apa yang terjadi? Kenalan dengan laki-laki tentunya, karena dia perempuan. Iya, syukurlah dia nggak kenalan dengan perempuan, sehingga melakukan lesbian. Tapi ini kenalan dengan laki-laki, katakanlah mereka ke gereja juga. Mereka akhirnya menikah.
dalam tanda kutip. Entah duluan dipersekot dulu atau kayak mana, nggak tahulah. Iya, lalu apa yang terjadi? Kena HIV. Si laki-laki ini sebelum menikah pun sebenarnya sudah HIV, tapi karena belum nampak gejala-gejala yang parah, perempuan itu tidak tahu. Tidak tidur dengan orang kena HIV, dia ketularan HIV. Kan ini yang terjadi. Matilah si suami, menyusullah mati si istri, tinggallah anak. Siapa yang melihara? Jadi, apa kata pemerintah hari ini? Kalau ada yang mau kawin, tes dulu ke puskesmas. Jadi puskesmas hari ini sudah menyediakan tes HIV untuk orang menikah. Untuk mengetahui ini mau dilanjutkan atau mau stop. Mengapa? Karena memang keturunan umat manusia sudah terancam. Apa jadinya kalau imun orang HIV itu kan gak ada lagi. Penyakit apapun bisa masuk. Jadi kalau kita menikah dengan orang seperti itu, keturunan kita tidak punya imun. Lalu nanti bagaimana itu jadinya coba? Ya, jadi kita hidup takut. Anak kita laki-laki pun kita takut dia ambil perempuan yang pelacur terselubung atau tidak. Karena bukankah banyak juga perempuan ya yang dia adalah jualan tapi terselubung, nggak ada orang tahu. Ya, saya tidak tahu bagaimana sistem online ini. Makanya saya bilang tadi ada setan di balik teknologi ini. Ya. Karena seperti itu tadi di satu sisi ya, tidak semua. Nah, tapi ada setan di sini sehingga ada orang jual, bukan jual baju online, tapi jual diri online. Ya, ada satu yang saya tahu seperti itu ya. Iya, perempuan itu jual diri orang lain, laki-laki ini baik-baik aja, dia nggak tahu bahwa calon istrinya inilah hidup dalam dua dunia, dunia kelamnya, dunia malamnya, tidak ada yang tahu. Ya, jadi akhirnya dia menikah. Ya, orang seperti ini mana tahan dalam sebuah rumah tangga. Dia ingin berganti-ganti pasangan. Jadi akhirnya dia meninggalkan pasangannya. Tidak puas dengan satu laki-laki saja. Ngeri, dunia kita hidup ini ditambah dengan pekerjaan tadi berhala, pekerjaan iblis melalui penyembahan berhala. Ya, ditambah dengan segala media yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Melahirkan manusia-manusia yang sebenarnya tidak lagi seperti manusia. Sudah lebih mirip kepada tindakannya, kepada tindakan-tindakan asusila. Sudah lebih mirip tindakannya kepada orang yang tak bermoral, yang tidak punya nilai di dalam hidup ini. Ya, makanya free sex di mana-mana. Makanya kita melihat bagaimana pelecehan terhadap anak-anak. Ya, kita melihat bapak-bapak yang tidak setia dalam pernikahannya, ibu-ibu yang juga sama, anak-anak gadis yang jual diri, laki-laki gay, ya, perempuan lesbian. Ini semua akibat daripada tidak mengakui Allah sebagai Allah. Mari kita kembali ke kitab Roma tadi. Sudah selesai tadi ya? Sudah. Jadi inilah salah satu Mesir zaman modern ini. Penyembahan berhala. Seperti Mesir dulu dikuasai oleh berhala Mesir. Hari ini juga ya, orang-orang dikuasai oleh kegelapan. Mari kita lanjut membaca. Mari kita kembali ke kitab Keluaran tadi. Keluaran berapa tadi? Masih ada yang ingat? 20 ya. Iya. Sebagai lanjutan, sebelum kita lihat Keluaran 20 itu, saya ingin kita melihat satu bagian lagi dari Keluaran 23. Ini juga dampak daripada tidak menyembah Allah dengan benar. Keluaran 23 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Nanti kita lihat ini positifnya, negatifnya seperti apa. Keluaran 23 ayat 24 sampai 26.
Mari baca bersama-sama. 1, 2, ya. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Ya, jadi ini kita lihat akibat daripada penyembahan berhala. Tuhan bilang, kamu harus menjauhkan. Ya, jadi bukan ketika kita punya peliharaan kuntilanak, suruh ambil uang orang gitu ya. Bukan itu aja penyembahan berhala. Tetapi asal ada sesuatu yang lebih penting dari Tuhan dalam hidup kita. Bahkan patung-patung tadi dan jimat-jimat dan semua yang tak berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, jangan kamu meniru perbuatan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Apa yang terjadi kalau mereka meninggalkan itu semua dan datang kepada Tuhan? Kita ulang kembali ayat 25-26. 1, 2, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Jadi ini secara positif, kalau orang sudah keluar dari penyembahan berhala, menyembah Tuhan dengan benar, maka Tuhan akan memberkati roti makanannya dan air minumannya. Ya, artinya tidak akan kekurangan mereka apa yang perlu dimakan dan diminum. Lalu tidak ada apa tadi? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit yang dimaksudkan di sini bukan penyakit flu atau penyakit perut, tapi penyakit yang dimaksudkan adalah penyakit yang tidak tersembuhkan. Iya, seperti penyakit di Mesir itu, Barah Mesir itu ya. Sebenarnya mungkin itu adalah kanker hari ini, barangkali ya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada penyakit yang tidak akan dikenakan kepada orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Atau mungkin bukan itu, entah penyakit yang lain ya. Ya, lalu ada lagi di sini dikatakan bahwa tidak ada keguguran dan mandul, lalu kemudian tahun umurnya akan genap. Artinya tidak akan terjadi kematian dini, kematian muda. Ya, jadi kalau kita melihat inilah akibat daripada penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan. Yang pertama tadi, seks yang tidak normal. Yang kedua tadi, pikiran-pikiran yang terkutuk, pikiran sia-sia. Sehingga selalu merasa diri malang, selalu mau bunuh diri, selalu mau berontak. Ya, ini semua pikiran-pikiran yang sia-sia. Terus ada tadi yang tidak diberkati makanannya dan minumannya. Ada lagi penyakit yang tidak tahu kita penyakit apa ini, tapi ini bukanlah penyakit yang dapat disembuhkan. Dan yang terakhir tadi adalah ada kematian. Karena kalau keguguran kan kematian juga. Iya, dan tidak genap tahun umur juga bercerita tentang kematian. Baik, sekarang kita kembali ke pasal 20 tadi. Iya, 20 ya. Iya, pasal 20 nak. Mari buka Alkitabnya, jangan bisik-bisik. Iya. Ada yang sudah ngantuk? Ada? Iya, ada ya? Banyak ya. Yang mana itu? Yang paling ngantuk, mari baca. Nggak ngaku lah ya. Iya, kalau yang paling ngantuk baca dibilang kan nggak ngaku. Mari kita lihat kembali ayat yang kedua sama-sama. 1, 2, ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan memanggil Israel, ya, juga sebenarnya memanggil orang Mesir
untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang akan dipisahkan dari cara hidup mereka yang lama. Hidup mereka yang lama ada penyembahan terhadap allah-allah lain. Bahkan Israel pun sudah bercampur. Ya, ada penyembahan kepada allah-allah yang bukan Allah Israel. Ya, seperti itu. Jadi Tuhan mau memisahkan mereka dari sana supaya mereka menjadi umat Tuhan. Iya. Dan untuk menjadi umat Tuhan tidak bisa tetap Allah lain itu ada pada mereka. Untuk menjadi umat Tuhan tidak bisa patung-patung yang menyerupai apapun itu ada pada mereka. Ya, untuk menjadi umat Tuhan tidak boleh mereka menyembah atau beribadah kepada yang bukan Allah yang benar. Bahkan jimat pun tidak boleh. Bahkan cuci muka di kuburan pun tidak boleh. Berbicara kepada orang mati pun tidak boleh. Ya, inilah Tuhan menghendaki supaya mereka dikeluarkan dari sana. Iya, kalau mereka tetap di sana, maka akan terjadi tadi akibat penyembahan berhala itu sampai keturunan yang keempat. Berarti tidak akan pernah berhenti. Kutuk dosa ini tidak akan stop. Iya, tapi kalau orang benar-benar ya dikeluarkan oleh Tuhan dari Mesir, dipisahkan oleh Tuhan menjadi umatnya. Kalau kita lihat film tadi harus lewat tanda darah itu. Tanpa mereka mendengar firman Tuhan. Tanpa ada darah anak domba yang disembelih, yang ditaruh di atas ambang pintu dan di kedua samping pintu rumah mereka, kematian tulah tetap akan datang. Iya. Tapi karena ada tanda darah itu, malaikat lewat saja. Tidak ada kematian di rumah-rumah orang percaya. Kita juga kalau tidak ada ya tanda darah dalam hidup kita ini. Tanda darah siapa? Siapa rupanya yang bisa melepaskan kita dari kutuk? Siapa rupanya yang dapat membasuh kita? Siapa rupanya yang dapat menjadikan kita umat Allah, menjadi milik Allah selama-lamanya? Hanya satu saja, Yesus. Darahnya yang tertumpah di kayu salib. Itulah yang dapat membersihkan kita. Itu yang dapat menyucikan kita. Itu yang dapat benar-benar ya untuk melepaskan kita dari kutuk dosa keturunan generasi demi generasi ini. Iya. Jadi ini saya pikir yang sangat penting pada malam hari ini. Pada ayat 6 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Siapa itu orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang sudah keluar tadi dari Mesir itu. Orang yang keluar dari perbudakan itu. Orang yang tidak lagi tadi hatinya kepada Allah yang lain. Orang yang hatinya memang kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya Dia yang dapat ya untuk membawa keluar. Tidak ada yang dapat mengeluarkan kita dari kuasa dosa. Tidak ada yang bisa keluarkan kita dari kuasa iblis. Iya, kita keluar sendiri. Saya sudah berusaha dari sejak muda. Saya berusaha menjadi baik. Saya hanya bisa baik beberapa waktu saja ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang saya pikirkan, saya tidak baik lagi. Hanya Yesus yang dapat ya mengampuni kita, menjadikan kita baru ya, sehingga bukan dengan kekuatan kita tidak datang kepada Allah-Allah lain. Tapi dengan pertolongan Tuhan, kita udah tahu ini nggak benar, kita nggak mau lagi ke sana. Ini jijik di mata Tuhan. Ya, maka kita tidak lagi kembali ke sana. Iya, kurasa nyanyi dulu karena orang ini ngantuk katanya. Baru kita lanjut lagi. Silakan berdiri sebentar.
Ayo kita nyanyi dari nomor 17. Anak Allah Yesus namanya. Silahkan duduk. Iya, saya ambil waktu 3 menit lagi aja, boleh kah? Siapa tahu nggak boleh, udah ngantuk kalian semua kan? Iya, satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya. Jika Israel itu tidak mau keluar, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak akan mendengarkan Tuhan. Mereka tidak akan membuat tanda darah di pintu mereka. Mereka tidak akan mau dikeluarkan. Maka mereka tetap akan di sana. Sampai kapan? Sampai mati. Iya, tapi oleh karena mereka mau mendengarkan, walaupun ada kesulitan, mereka mau mendengarkan. Mereka menaruh tanda darah di atas pintu rumah mereka. Itulah tanda kesediaan mereka. Kami mau keluar dari Mesir. Mari kita pikirkan dari Mesir mana kita perlu dikeluarkan oleh Tuhan. Ataukah kita mau di Mesir itu atau dalam keadaan itu forever. Sampai kita mati. Bahkan selama-lamanya. Ya. Kita tetap akan ada di dalam keadaan perbudakan. Kalian sendiri tadi menyebut tentang perbudakan uang, perbudakan dari kegelapan, ya, perbudakan dari HP tadi, perbudakan dari begitu banyak hal. Yang menjadi pertanyaan malam hari ini. Adakah di antara kalian yang mau keluar? Atau kalian, ya sudahlah, ikut pun retreat gak apa-apa, dengar, tapi ya tetap tidak mau keluar. Seperti itukah? Atau kalian mau keluar? Siapa yang mau keluar ini? Dari perbudakan, apapun yang memperbudak kalian. Ada saya ngomong sedikit dengan satu peserta di sini. Dia diperbudak oleh miras. Apa miras ya? Hah? Iya. Dan dia katanya tiba-tiba menjadi migrain, lalu kemudian menjadi stroke di usia yang sangat muda. Masih 20-an tahun pada waktu dia stroke. Stroke itu. Iya, saya teringat dulu ada satu bapak yang saya layani, dia tidur dengan tua. Sampai pagi. Kalian tahu apa yang terjadi?
perutnya tipis, usus-ususnya menipis, ginjalnya menjadi rusak. Dan kemudian dia membawa dia kepada kematian. Iya, perbudakan apapun tidak ada yang mendatangkan keuntungan. Perbudakan seks pun tidak mendatangkan keuntungan. Iya, lihatlah bagaimana rusaknya hidup orang yang dikuasai oleh seks. Yang punya banyak uang, wah Salomo sejak kaya, ya, apa yang terjadi pada dia? Berapa wanita? 1000 istri dan gundiknya jumlahnya 1000. Bayangkan. Ya, jadi inilah PR kita sebelum tidur. Mari pikirkan apa yang memperbudak aku selama ini ya. Supaya jangan nanti sebenarnya kita sudah sangat terikat, tapi kita merasa bebas-bebas saja. Iya, kalau orang yang terikat tapi merasa bebas, bagaimana melepaskan dia? Tapi kalau benar-benar dia sadar dia terikat, dia akan mencari tahu bagaimana jalan kelepasannya. Bagaimana supaya dia bisa bebas. Mari kita